Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ika Puspita Rahayu. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Negara di Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan menguraikan tentang pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran, pendengar, pembicara, atau penulis. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau si penulis. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK atau kalimat yang mempunyai ide atau gagasan pembicara atau penulis. Ciri-ciri kalimat efektif ada 8, yaitu 1. Memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur SP. 2. Taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. 3. Menggunakan diksi yang tepat. 4. Menggunakan kesepadaan antara struktur bahasa dan jalan pikir yang logis dan sistematis. 5. Menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. 6. Melakukan penekanan ide pokok. 7. Mengacu pada kehematan pengguna kata. Dan 8. Menggunakan variasi struktur kalimat. Penggunaan kalimat efektif digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, penelitian, dan sebagainya. Kalimat efektif berbeda dengan kalimat yang dipakai oleh para sastrawan dan wartawan. Syarat-syarat kalimat efektif. 1. Kelogisan. Kalimat pasif dan aktif harus jelas. Subjek dan keterangan harus jelas. Pengantar kalimat dan predikat harus jelas. Induk kalimat dan anak kalimat harus jelas. Subjek tidak ganda. Predikat tidak didahului kata yang. Kepararelan. Predikat kalimat majemuk setara rapatan harus paralel. Artinya jika kata kerja harus kata kerja semuanya. Jika kata benda harus kata benda semuanya. Contoh, harga minyak disesuaikan atau kenaikan itu secara wajar. Itu salah, yang benar harga minyak disesuaikan atau dinaikkan secara wajar. 3. Ketegasan. Unsur-unsur yang ditonjolkan diletakkan di awal kalimat. Contoh, presiden agar kita selalu hidup disiplin. Presiden menegaskan agar kita selalu hidup disiplin. Membuat urutan yang logis. Contoh, penggemarnya tidak hanya anak-anak, tetapi juga remaja, orang tua, bahkan kakek-kakek dan nenek-nenek. 4. Kehematan. Kehematan adalah pengguna kata-kata secara hemat, tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. 5. Ketetapan. Ketetapan ialah pemakaian diksi atau pilihan kata harus tepat. 6. Kecermatan. Cermat ialah kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsir ganda dan harus tepat diksinya. Prinsip kecermatan berarti cermat dan dapat menggunakan diksi. Agar tercapai kecermatan dan ketepatan, diksi harus memperhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Hindari penanggalan awal. Hindari peluluhan bunyi C. Hindari bunyi S, P, T, dan K yang tidak luluh. Hindari pemakaian kata ambigu. 7. Kepaduan. Kepaduan ialah informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. Kesejajaran. Kesejajaran adalah penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata yang paralel agar kalimat terlihat rapi dan bermakna sama. Kesejajaran dalam kalimat diperlukan. Contohnya, maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, kerusakan barang, busuknya makanan, dan jika hewan yang diletakkan di dalam bagasi tiba-tiba mati. Yang benar, maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, kerusakan barang, kebusukan makanan, dan kematian hewan. Kenapa? Pada kalimat tersebut, kata busuknya dan matinya tidak paralel dengan kata kehilangan dan kerusakan. Maka dua kata tersebut disejajarkan menjadi kebusukan dan kematian. Ada juga yang nomor 9 itu keharmonisan. Keharmonisan kalimat artinya setiap kalimat yang kita buat harus harmonis antara pola pikir atau struktur bahasa. Ada subjek.
Subjek ialah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, benda, sesuatu hal. Predikat adalah sebagian atau bagian kalimat yang memberitahu, melakukan apa atau dalam keadaan bagaimana. Subjek predikat dapat juga berupa sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri subjek. Objek dan pelengkap. Objek dan pelengkap adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Keterangan. Keterangan ialah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian yang lainnya. Penerapan kalimat efektif. Kalimat efektif dan penerapan IYD. IYD merupakan kaidah yang berisi aturan tata tulis bahasa Indonesia yang harus diikuti dalam penulisan kecuali ada pertimbangan khusus seperti masalah, hukum, nama, diri, pribadi, keilmuan, misalnya Soekarno Universitas Pajajaran. Kalimat efektif dan pilihan kata. Diksi. Diksi adalah pemilihan dan penempatan kata ketika seorang sedang berbahasa. Kata-kata yang digunakan dalam tulisan dipilih untuk menyampaikan informasi. Kata bersinonim ialah kata yang bentuknya berbeda namun maknanya serupa. Dalam membangun kalimat efektif harus digunakan kata yang tepat. Kalimat efektif dan kesepadaan serta kesatuan. Kalimat yang lengkap dapat terdiri atas unsur-unsur kalimat yang meliputi subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Kesepadanan ialah hubungan timbal balik antara subjek dan predikat, antara predikat dan objek, serta dengan keterangan atau pelengkap. Kesatuan ialah bahwa setiap kalimat harus mengandung satu ide pokok atau kesatuan pikiran. Contoh, banyak orang yang pro dan kontra terhadap RUU Sisdikmas. Kalimat efektif dan kesejajaran bentuk. Yang dimaksud kesejajaran paralelisme di dalam penyusunan kalimat efektif ialah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama dan dipakai dalam susunan serial. Frasa kelompok kata disejajarkan dengan frasa, demikian juga kata benda, kata kerja, kata sifat disejajarkan dengan kata benda, kata kerja, atau kata sifat. Kalimat efektif dan penekanan ide pokok. 1. Posisi kata dalam kalimat. 2. Urutan logis. Penderita para pengungsi itu susah, sulit, dan tragis. Yang datang saat itu para lurah, camat, dan para bupati seprovinsi Sumatera Selatan. Pengulangan kata. Pembangunan dapat dilihat sebagai poros yang rumit dan mempunyai banyak dimensi, tidak hanya dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi politik, dimensi sosial, dan dimensi budaya. Kalimat efektif dan penghemat kata. 1. Pengulangan unsur kalimat. 2. Penggunaan hiponimi. 3. Kalimat efektif dan variasi struktur. 1. Penempatan unsur kalimat. Ada lagi 2. Variasi panjang pendek kalimat. Kalimat yang pendek belum tentu mencerminkan kalimat yang baik atau efektif. Kalimat yang panjang pun belum tentu selalu rumit dan tidak efektif. Kalimat yang panjang pun karena yang akan diungkapkan cukup banyak dan perlu rinci dapat lebih efektif. Dalam suatu tulisan, keduanya dapat dipadukan untuk menghindari kejenuhan pembaca. 2. Pemilihan jenis kalimat. Variasi kalimat dapat dilakukan juga dengan memanfaatkan berbagai jenis kalimat yang ada. Ada 3 jenis macam kalimat ditinjau: kalimat berita, tanya, dan kalimat pemerintah. Dengan variasi kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah akan menyegarkan tulisan. 3. Pemilihan bentuk aktif dan pasif. Terakhir ya. Kalimat aktif apabila subjeknya melakukan suatu perbuatan. Umumnya predikat kalimat aktif berupa kata kerja yang berawalan me, ber, dan ada pula yang tidak menggunakan awalan. Kalimat pasif apabila subjek kalimat tersebut tidak berperan sebagai pelaku tetapi sebagai sasaran perbuatan yang dinyatakan oleh predikat. Karya ilmiah umumnya cenderung menggunakan kalimat pasif untuk lebih menunjukkan hasil dari suatu perbuatan daripada pelakunya. Kalimat pasif dapat berciri predikatnya menggunakan imbuhan di dan imbuhan ter.
Sekian penjelasan dari saya tentang kalimat efektif. Jika ada kata salah, saya minta maaf dan mohon yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.